Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Fitriani, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, dengan dosen pembimbing Bu Karolin Lukita SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek dengan judul Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada Klien Kantor Jasa Akuntan Dede Sugandi. Pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, dan waktu pelaksanaannya. Latar belakang, aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang bukan dengan tujuan diperjualbelikan, melainkan untuk operasi perusahaan, dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, sehingga aset tetap ini sangat penting bagi perusahaan, maka harus ditangani secara serius. Dalam pengelolaan dan pengadaan aktiva tetap harus diperhatikan penyusutannya. Metode penyusutannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan ketetapan pajak, sehingga akumulasi penyusutan akan mempengaruhi neraca dan beban penyusutan akan mempengaruhi laporan laba rugi. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman penulisan atau perhitungan pada siklus akuntansi pada klien kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Waktu pelaksanaan tanggal 20 Januari sampai 21 Februari 2020. Waktunya jam 8.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Profil instansi. Adapun logonya kantor jasa akuntan Dede Sugandi, ada nomor izin KJA yaitu 39-KM-1-PPP3-2017. Kantor Jasa Akuntan atau KJA Dede Sugandi berdiri pada tanggal 26 April 2017. Didirikan KJA ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan pihak eksternal maupun internal pengguna laporan keuangan. Pendiri Kantor Jasa Akuntan adalah Dede Sugandi, SE, MM, AK, ACPA, CA. Kantor Jasa Akuntan Dede Sugandi beralamat di Jalan Husni Hamid, nomor 61, Karawang. Definisi aset. Aset secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam kata aset. Secara etimologi, aset adalah barang atau thing, sesuatu barang anything yang memiliki suatu nilai atau economic value, nilai komersial atau commercial value, atau nilai-nilai tukar exchange value yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu maupun perorangan. Menurut Hidayat 2011 halaman 4. Adapun beberapa pengertian aset menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Munawir 2007 halaman 30, menurut Hidayat, menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Di sini saya akan membacakan salah satu dari beberapa ahli, yaitu menurut Munawir 2007 halaman 30, aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Dari para ahli, saya simpulkan bahwa aset adalah suatu kekayaan berupa barang berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan maupun perorangan yang bisa diukur dengan nilai dan memiliki masa manfaat. Definisi aset tetap. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif, yang dimana kegunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya kantor, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Adapun beberapa karakteristik dari aset tetap sebagai berikut. 1. Aset-aset digunakan untuk operasi dan tidak dijual kembali. Kedua, berwujud atau memiliki wujud seperti ada fisiknya, bentuk atau ukuran tertentu. Yang ketiga, mempunyai masa manfaat jangka panjang. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode yang ditentukan.
di mana perusahaan mengharapkan masa manfaat dari penggunaan aset. Ketika perusahaan menghapus biaya perolehan aset berumur panjang selama beberapa periode, mereka menggunakan istilah penyusutan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau saat bulan selesainya pengerjaan harta tersebut, atau pada bulan harta tersebut digunakan, dan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Adapun faktor-faktor dalam perhitungan penyusutan, ada 3 faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan. 1. Biaya perolehan, meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset, sehingga aset siap untuk digunakan. Kedua, masa manfaat adalah jangka waktu pemakaian aset yang diharapkan atau diestimasikan oleh perusahaan. Yang ketiga, nilai residu atau bisa disebut juga nilai sisa adalah taksiran nilai tunai aset pada akhir masa manfaat aset tersebut. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Menurut William dan Stargo ada 4 prinsip. 1. Aktiva tetap pada permulaannya dicatat pada historical cost. Kedua, cost dari aktiva tetap dialokasikan sebagai penyusutan atau depresiasi dengan cara yang sistematis dan rasional. Ketiga, penetapan cost dan alokasi berikutnya dari cost diperlukan berdasarkan berbagai estimasi dan asumsi tentang pemakaian dari aktiva tersebut. Yang terakhir, cost yang tidak dialokasikan dari aktiva tetap yang disebut dengan nilai buku adalah tidak dimaksudkan untuk mendekati harga pasar dari aktiva tetap tersebut. Metode penyusutan dan perhitungan. Metode penyusutan. Metode penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya perolehan kepada beban secara sistematis selama periode masa manfaat aset. Metode penyusutan ada 4, yaitu 1. Metode garis lurus, 2. Metode saldo menurun, 3. Metode jumlah angka tahun, dan yang terakhir metode satuan kegiatan atau unit produksi. Adapun penjelasan dari metode-metode tersebut. 1. Metode garis lurus merupakan metode yang dilihat dari fungsi waktu, bukan fungsi penggunaannya. Rumusnya, beban depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Yang kedua, metode saldo menurun merupakan metode yang membebankan depresiasi lebih tinggi di awal tahun dan di tahun-tahun berikutnya semakin menurun. Rumusnya, beban depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun merupakan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan. Rumusnya, beban depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali nilai perolehan aset dikurangi nilai residu. Yang terakhir, metode satuan kegiatan atau unit produksi merupakan metode yang dilihat fungsi dari penggunaannya atau produktivitasnya, bukan dilihat dari penggunaan waktu aset. Rumusnya, beban depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dikali jam penggunaan dibagi estimasi jam penggunaan total. Dari semua itu, nanti jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Perhitungan yang digunakan oleh klien KJA. Perhitungan yang digunakan oleh klien KJA adalah metode garis lurus, di mana sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku bahwa metode penyusutan itu ada 2, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun, di mana tarif dan masa manfaatnya sudah ditentukan. Kedudukan dan koordinasi. Saya melaksanakan kerja praktek di kantor jasa akuntan Dede Sugandi beralamat di Jalan Husni Hamid nomor 61, Kabupaten Karawang. Saya melaksanakan kerja praktek selama 1 bulan. Saya ditempatkan di salah satu staf administrasi. Seluruh pekerjaan saya dibimbing oleh Dodi Kurniawan SAK. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek seperti merekap rekening koran, mencocokkan PPN keluaran yang sudah dilaporkan ke kantor pajak
dengan yang diakurat KJA dan membuat standar laporan keuangan KJA menurut implementasi SPJ 4410. Perhitungan penyusutan aset tetap pada klien KJA. Perhitungan penyusutan pada gedung atau bangunan. Di sini kliennya ditutup karena tidak boleh dipublikasikan. Periodenya itu 1 April 2019 sampai 31 Maret 2020. Di sini saya akan mengambil contoh di Official Building Factory, di mana pembeliannya pada tanggal 31 Maret 2014. Kuantitinya 1, masa manfaatnya 20, rate-nya 5%, perolehannya itu 13.101.534.600 dan setahunnya itu 659.076.730 rupiah dan sebulannya 54.589.728 rupiah. Itu setiap bulannya sama sampai bulan Maret, dan akumulasinya ini didapat dari nilai setahun yang dimana 659.076.730 rupiah. Nilai bukunya 31 Maret 2019 itu 9.771.561.223 rupiah, dan dimana pada tanggal 31 Maret 2020 ini 9.484.493 rupiah, yang dimana didapat dari nilai buku tahun 2019 dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan. Di sini saya akan mengambil salah satu gedung pabrik atau kantor, yang dimana atau official building factory, yang dimana sudah diketahui biaya perolehan ini 13.101.534.600 rupiah. Masa manfaatnya 20 tahun. Nilai residunya tidak ada. Jadi perhitungannya adalah beban depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Karena nilai residunya tidak ada, jadi beban depresiasi sama dengan 13.101.530.600 dibagi 20. Ini adalah dibaginya per tahun. Jadi hasilnya 655.076.730 rupiah. Dihitung per bulannya adalah dari 655.076.730 dibagi 12. Jadi per bulannya 54.589.728 rupiah. Di sini juga ada perhitungan penyusutan pada kendaraan, yang dimana perhitungannya tuh sama dengan yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ada garis merahnya, itu karena masa manfaatnya sudah habis. Cuman yang di Innova dan Sirion kenapa ada, karena dia itu baru membeli pada pada 1 Agustus 2019, yang dimana masa manfaatnya 4 tahun. Biaya perolehannya itu 384.612.750, yang dimana itu adalah Innova. Terus yang setahunnya dihitung mendapatkan 96.153.188.000. Kenapa itu ada garis merah di bulan April sampai bulan Juli? Karena kan pembeliannya itu pada bulan Agustus, sehingga di pencatatannya adalah bulan Agustus, yaitu pada bulan Agustus itu hasilnya itu 8.012.766 rupiah. Itu tuh sama sampai bulan Maret, karena metode garis lurus ini adalah setiap
tahunnya atau setiap bulannya itu sama depresiasinya. Akumulasinya itu hasilnya Rp64.102.125. Ini adalah hasil dari bulan Agustus sampai bulan Maret jumlahnya, bukan menggunakan yang setahun itu. Jadi pada 31 Maret 2020 adalah hasilnya Rp320.510.625. Itu merupakan hasil dari 384.612.750 dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang Rp64.102.125. Adapun permasalahan dan solusinya. Permasalahannya: A. Terlambatnya distribusi data dari klien kepada kantor jasa akuntan seperti dokumen pembelian aset tetap. B. Kurangnya informasi atas harga perolehan dalam transaksi pembelian yang dilakukan oleh klien untuk mengakui nilai yang akan dicatat di dalam laporan keuangan. Yang C. Kurangnya pemahaman klien tentang SAK sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara KJA dengan klien. Solusinya: yang A, KJA perlu menjemput atau mengambil data ke perusahaan atau klien apabila distribusi data kurang lengkap atau belum melaporkan ke konsultan. Yang B, mengkonfirmasi langsung ke pihak klien apabila ada pembelian yang dimana ada biaya-biaya dalam memperoleh pembelian aset tersebut. Yang C, melakukan pertemuan dengan pihak klien atas permasalahan tentang pemahaman SAK klien dengan mereferensikan SAK sebagai dasar perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar dan berlakunya umum. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: aset tetap merupakan kekayaan atau aset berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha di masa mendatang, di mana digunakan untuk operasi perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selain itu, aset yang berada di perusahaan harus dihitung penyusutannya. Dari penghitungan penyusutan tersebut akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Ada beberapa metode perhitungan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan kegiatan atau unit produksi. Akan tetapi, yang digunakan oleh klien kantor jasa akuntan Dede Sugandi adalah metode garis lurus. Dalam metode garis lurus harus diketahui terlebih dahulu harga perolehan, nilai residu, dan masa manfaatnya. Saran: sebaiknya kantor jasa akuntan Dede Sugandi harus lebih sering menanyakan dokumen atau bukti pembelian pada klien, sehingga tidak ada keterlambatan pada data yang akan disusun. Selain itu, menyarankan agar mahasiswa sering berkonsultasi dan aktif kepada dosen pembimbing agar lebih mudah dalam penyusunan laporan kerja praktek. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.